Saudara-saudari yang terkasih, salam jumpa kembali dalam serial Belajar Mudah Alkitab. Hari ini kita membahas kisah para rasul bab ke-16. Salah satu perikopnya adalah Paulus di Filipi. Mari kita baca beberapa ayatnya. Pada hari Sabat, kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang berkumpul di situ. Salah seorang perempuan yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia berasal dari kota Tiatira dan ia seorang penjual kain ungu yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama seisi rumahnya, ia mengajak kami katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam pewartaan gereja perdana, para rasul, 12 murid Yesus dan juga Tuhan Yesus itu juga disertai, diiringi oleh rombongan para wanita. Apakah Anda bisa menyebutkan beberapa nama dari para wanita yang menyertai Tuhan Yesus? Tentu ada Maria dari Magdala atau Maria Magdalena. Kemudian ada juga istri Klopas misalnya. Dan juga banyak wanita yang lain. Ada juga wanita bernama Maria dan sebagainya. Nah, ternyata apa yang diteladankan oleh Tuhan Yesus itu, yaitu mengizinkan wanita menjadi pengikut Tuhan Yesus, itu suatu yang baru. Karena apa? Biasanya seorang rabi atau pengajar Yahudi itu hanya diikuti oleh para murid laki-laki. Tetapi Tuhan Yesus sebagai seorang rabi mengizinkan juga para murid wanita untuk turut menyertainya dalam rombongan. Nah, Rasul Paulus juga memberikan kesempatan yang sama kepada siapapun untuk masuk ke dalam pelayanan yang dijalankan oleh gereja perdana. Hari ini dalam kisah para rasul bab 16 kita menjumpai Lydia. Siapakah dia? Dia adalah seorang wanita pengusaha. Dan bukan hanya pengusaha biasa, tapi dia adalah pengusaha kain ungu. Apa artinya? Kain ungu pada zaman itu adalah kain yang paling mahal. Kenapa? Karena pada waktu itu warna kain itu kan dihasilkan hanya secara natural dari bahan-bahan alam. Nah, untuk memproduksi kain ungu itu digunakan sebuah unsur dari alam, ya, dari laut, dari binatang laut yang sangat langka dan sangat mahal. Maka harga kain ungu itu sangat mahal karena bahannya untuk mewarnai ungu itu menjadi sangat mewah, sangat fantastis harganya pada saat itu. Dan kain ungu itu biasanya dikenakan oleh para raja, para bangsawan, para petinggi dan sebagainya. Oleh karena itu kita ingat di atas kayu salib kan Yesus juga dikenakan kain ungu untuk meledek atau mengejek Tuhan Yesus sebagai orang yang mengaku-ngaku sebagai raja orang Yahudi kan. Nah, jadi kain ungu itu ternyata terkait juga dengan penyaliban Tuhan Yesus. Dan juga terkait dengan tokoh kita hari ini yaitu Lydia. Bisa kita bayangkan, Lydia adalah seorang pengusaha yang sangat kaya pada zaman itu. Dia berbisnis kain ungu, kain yang sangat mewah, mungkin seperti kain sutra pada zaman sekarang. Tetapi apa yang dilakukan Lydia? Lydia merelakan dirinya dibaptis, bertobat, dan menyokong para rasul, termasuk atau terutama adalah Rasul Paulus dalam pelayanannya, dengan menyediakan tumpangan, dengan menyediakan bantuan finansial bagi gereja perdana. Nah, kita pun masing-masing diundang untuk juga memberikan diri kita, memberikan apa yang bisa kita sumbangkan sesuai dengan kemampuan kita
untuk kebaikan gereja. Jika bisa menyumbang dana, mari kita menyumbang dana. Menyumbang tenaga, semua orang bisa, mari kita sumbangkan. Waktu, perhatian, cinta, dan doa, mari kita berikan. Tuhan memberkati persembahan diri kita, seperti Tuhan memberkati juga persembahan diri Lydia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.